wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahwa Amalia Balkis dengan NIM D101234410 dari mata kuliah Hukum Penataan Ruang BT18. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai RT/RW. Kemudian dilanjutkan dengan pemahaman lebih mendalam mengenai dua aspek penting di dalam RT/RW, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Namun dalam penjelasan ini saya akan memberi penekanan khususnya pada konsep kawasan lindung karena kawasan inilah yang sering menjadi fondasi keberlanjutan lingkungan dan sangat menentukan arah pembangunan suatu wilayah. Untuk memahami kawasan lindung, kita perlu memahami dulu apa itu RT/RW. RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah adalah dokumen perencanaan ruang yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur pemanfaatan ruang secara berkelanjutan. RT/RW bukan hanya peta, tetapi sebuah dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan. Ia mengatur bagaimana ruang digunakan, apa saja batasan pemanfaatannya, serta kegiatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di suatu wilayah. RT/RW memiliki beberapa tujuan utama, antara lain yang pertama, menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dengan perlindungan lingkungan. Yang kedua, menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan. Yang ketiga, memastikan pembangunan berjalan sesuai karakteristik wilayah. Yang keempat, melindungi kawasan tertentu yang memiliki fungsi strategis, baik secara ekologis, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pada intinya, RT/RW membagi ruang ke dalam dua kategori besar, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan ini sifatnya saling melengkapi. Kawasan budidaya adalah area tempat aktivitas ekonomi dan pembangunan dilakukan. Sementara kawasan lindung adalah area yang harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan atau perubahan fungsi yang dapat membahayakan keseimbangan ekologis. Baik, sekarang saya masuk ke penjelasan yang menjadi fokus utama saya, yaitu kawasan lindung. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan untuk dilindungi karena memiliki fungsi lingkungan yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana. Kawasan lindung tidak hanya berupa hutan, tetapi dapat berupa daerah pesisir, sungai, danau, kawasan resapan, kawasan rawan bencana, dan wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi. Yang penting dipahami adalah bahwa kawasan lindung bukan sekedar ruang kosong atau hutan yang tidak boleh diapa-apakan. Kawasan ini adalah ruang bernilai strategis yang sangat menjaga keberlanjutan kehidupan manusia dan lingkungan. Dalam hukum penataan ruang, kawasan lindung memiliki kedudukan yang sangat kuat karena fungsinya dianggap tidak dapat digantikan oleh kawasan lain. Semua jenis ini memiliki aturan yang berbeda-beda. Ada kawasan yang dilarang dimasuki tanpa izin, ada yang boleh dimanfaatkan untuk penelitian atau wisata edukasi, dan ada pula yang boleh dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat adat. Kawasan lindung juga berperan sebagai penyangga kehidupan bagi kawasan budidaya. Artinya, tanpa kawasan lindung yang sehat, kawasan budidaya tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Contoh sederhananya yaitu, jika hutan lindung di pegunungan rusak, air yang mengalir ke daerah sawah akan berkurang. Akibatnya, petani kesulitan mendapatkan air. Pada musim hujan, banjir terjadi. Pada musim kemarau, kekeringan melanda. Artinya,
Fungsi kawasan lindung jauh lebih besar daripada sekedar hutan yang tidak boleh ditebang. Dalam RT/RW, kawasan lindung dan kawasan budidaya bukan dua hal yang bertentangan. Justru keduanya harus berada dalam kondisi seimbang. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan di kawasan budidaya tidak merusak kawasan lindung. Jika kawasan lindung rusak, pembangunan di kawasan budidaya akan sulit berkelanjutan. Dalam hukum penataan ruang, kawasan lindung merupakan bagian yang harus dipertahankan secara ketat. Peraturan mengenai kawasan lindung bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat ekologis dan sosial. Ada sanksi bagi pihak yang merusak kawasan lindung karena kerusakan tersebut berdampak langsung pada hak masyarakat luas untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Mahasiswa hukum penataan ruang seperti saya harus memahami bahwa kawasan lindung adalah bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus benar-benar dikontrol. Penetapan kawasan lindung bukan hanya keputusan teknis, tetapi juga keputusan hukum. Kawasan lindung memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah. Kawasan lindung juga menjadi dasar dalam pemberian izin usaha pemerintah. Tidak boleh memberikan izin pembangunan di kawasan lindung. Jika terjadi pelanggaran, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi administratif, denda, atau bahkan pidana. Penerapan hukum ini sangat penting agar pemerintah dan masyarakat menghormati batas-batas lingkungan. Tanpa penegakan hukum, kawasan lindung hanya menjadi konsep di atas kertas. Selain kawasan lindung seperti hutan lindung, cagar alam, dan kawasan resapan air, salah satu kawasan lindung yang sangat strategis, terutama di wilayah pesisir Indonesia, adalah hutan mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial yang tidak dapat digantikan oleh ekosistem lainnya. Karena itu, mangrove termasuk kategori kawasan yang wajib dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan dalam kerangka RT/RW. Peristiwa gempa bumi yang terjadi pada 28 September 2018 di Palu, Sigi, dan Donggala merupakan salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah Indonesia. Gempa berkekuatan 7,4 tersebut memicu 3 fenomena sekaligus: gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi, yang menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur pemukiman serta ekosistem pesisir, termasuk hutan mangrove di wilayah Donggala. Salah satu hal yang menarik dari peristiwa gempa dan tsunami Palu Donggala 2018 adalah bahwa tidak semua wilayah pesisir mengalami kerusakan parah akibat tsunami. Salah satu contoh yang paling sering dibahas adalah wilayah Kabonga, khususnya Kabonga Besar dan Kabonga Kecil di Kabupaten Donggala. Di wilayah ini, dampak tsunami tercatat jauh lebih kecil dibanding daerah pesisir lain. Sebagai mahasiswa yang mempelajari hukum penataan ruang dan ekologis pesisir, kita harus melihat fenomena ini bukan sebagai kebetulan alam, tetapi sebagai bukti nyata fungsi ekologis hutan mangrove dalam mitigasi bencana. Berbeda dengan beberapa titik pesisir Donggala lain yang mangrove-nya sudah mengalami alih fungsi lahan, kawasan Kabonga masih memiliki hamparan mangrove yang cukup rapat dan alami. Struktur mangrove ini terdiri dari pohon-pohon dengan akar tunjang dan akar napas yang rapat, sehingga membentuk seperti dinding alami di sepanjang garis pantai.
Rapatnya vegetasi ini membuat energi gelombang yang datang dari laut tidak langsung mengenai pemukiman warga. Dalam konteks penataan ruang, kabupaten yang memiliki ekosistem mangrove rapat biasanya menetapkannya sebagai kawasan lindung pesisir. Kawasan semacam ini berfungsi sebagai buffer zone atau zona penyangga yang menahan bahaya pesisir. Kabonga menjadi contoh nyata bagaimana kawasan lindung yang dikelola dengan baik dapat memberikan perlindungan langsung kepada masyarakat. Ini juga menunjukkan bahwa RT RW tidak hanya dokumen administratif, tetapi benar-benar mempengaruhi tingkat keselamatan masyarakat ketika bencana alam terjadi. Hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung alami yang menahan hantaman gelombang laut, termasuk gelombang besar saat badai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan sedimentasi sehingga mencegah pantai terkikis. Banyak daerah pesisir yang kehilangan garis pantai karena hutan mangrove-nya ditebang. Ini menunjukkan betapa pentingnya mangrove dalam menjaga stabilitas garis pantai. Secara ekologis, mangrove di Kabonga bekerja seperti penyerap energi. Ketika gelombang tsunami bergerak menuju daratan, batang, akar, dan tegakan mangrove menghambat kecepatan gerak air. Efeknya pertama, energi gelombang berkurang drastis. Untuk yang kedua, tinggi gelombang menurun sebelum mencapai daratan. Untuk yang ketiga, aliran air yang masuk ke permukiman menjadi lebih lemah. Ini menjelaskan mengapa jalan raya, rumah warga, dan fasilitas umum di Kabonga tidak mengalami kerusakan berat seperti yang terjadi di pantai Taipa, Wani, Loli, atau Labuan Bajo. Selain mangrove, posisi geografis Kabonga juga sedikit lebih terlindungi karena kontur pantainya yang lebih landai dan tidak langsung menghadap patahan aktif. Ketika tsunami bergerak dari arah laut, bagian Kabonga yang memiliki mangrove rapat memecah kekuatannya, sehingga gelombang yang sampai ke daratan sudah melemah. Ini memperkuat fungsi mangrove sebagai penghalang alami. Dalam RT RW, hutan mangrove masuk kategori kawasan lindung pesisir. Penetapannya didasarkan pada fungsi ekologisnya yang sangat penting bagi keberlanjutan wilayah pesisir. RT RW menentukan bahwa pertama, kawasan mangrove tidak boleh dikonversi menjadi pemukiman. Untuk yang kedua, tidak boleh dibangun hotel, resort, atau fasilitas besar yang merusak akar mangrove. Dan untuk yang ketiga dan terakhir, pemanfaatannya hanya untuk wisata alam, penelitian, pendidikan, atau pemanfaatan terbatas. Mangrove juga wajib dipertahankan di daerah-daerah yang topografiknya rendah dan rawan abrasi.